Hai teman-teman di mana saja berada, kembali lagi di channel kesayangan kalian Brandy Watch. Tentunya, mau lebih semangat hari ini. Beberapa episode mendatang menceritakan tentang fenomena ring rawon milik Haji Samsul dari Mojosari, yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan menyalakan loncengnya, untuk mendapatkan kabar terbaru lomba burung berkicau di tanah air. Kisah ring rawon ini dimulai dari sering berkumpulnya Chin En, Odrik, dan teman-teman Murai Mania dari 7371 tim di Kota Malang di awal tahun ke-2018. Ketika pembicaraan di dalam grup ini menyentuh tentang usaha peternakan murai batu, tercetuslah bagaimana mencari indukan yang bagus, berkualitas, dan tidak mahal. Pertama kali Odrik membuka jalan masuk ring rawon berdasarkan rekomen dari Kaji Herman dari Sinar Mentari. Tak heran saat itu, hampir semua anggota 7371 tim memiliki ring rawon, mulai dari ring warna merah dan ring warna biru, karena terbukti di lapangan burung juara semua. Ini power. Kok sakit dengan gak seneng lomba? Padahal gimana ya api-api. Kata waktu tuh deh, buat nonton. Sonten. Ini gue lambadan sini ki. Gue di lambadan. Tujuh toh. Lambadan itu. Vitamin itu saya nggak memakai. Nggak pakai sama Ya. sekali? Ya cuma apa itu dari cacing itu aja. Oh, yang bapak ini pakai cacing tanah ya? Dari tanah. Itu pembeliannya kayak gimana pak? Ya cuma dikasih Berapa hari sekali atau kayak gimana? satu hari 3-4 porsi. 4 cacing Iya. untuk satu pasang ya pak? Berarti pak? Masak. Kalau kandang dan sebagainya tetap ya kayak umumnya ya? Tetap. Kalau gitu. Iya. Jangkrik juga ya pak? Tetap jangkrik, ular itu full. Oke. Kalau cacing dibatasi. Oh gitu. Kenapa pak? Untuk cacing apa sih gunanya? Tujuh dikali satu itu kalau kita bikin seperti apa namanya abjad gitu ya, itu berarti kan LELI, Leli, nama istri saya ya. Inisial ya. Itu sebenarnya nggak bisa kita apa namanya, nggak ada wacana ke depan gimana itu sebenarnya dapat dukungan dari teman-teman juga. Itu juga nggak diprediksi, nggak direncanakan. Ya itu berjalan dengan sendirinya. Terus kita kan sering aktif di FB itu, di media sosial. Itu teman-teman tuh banyak yang mau ikut gabung. Oh boleh nggak gabung? Oh silakan, kita bilang. Namanya juga 7371 tim Indonesia, kan seluruh Indonesia. Itu. Nah, jadi dari ini mereka kepengen gabung sendiri, nggak pernah kita ajak, nggak pernah kita rayu atau gimana. Cuma kalau udah gabung ya kita ayomi semua kita. Nah kalau masalah ini kan yang tahu tuh orang luar ya, bukan saya ya sebenarnya. Cuman saya pernah dengar ngomongnya gini, enaknya di tim itu ya apa namanya bebas, tidak ada aturan yang gimana, terus nggak ada apa namanya syarat-syarat yang aneh-aneh gitu. Cuma itu aja yang saya dengar. Jadi di tim itu ya semuanya itu bebas tapi terkontrol gitu. Ada teman dari luar yang mau gabung, misalnya dari Bali atau gimana itu ya, itu cuma pakai alamatnya aja. Setiap lomba pakai alamatnya tim 7371 ya, yang utama itu punya kaos jadi kelihatan kompak di gantangan gitu ya. Cuma itu aja. Kalau yang lainnya seperti perlombaan, kalau ada yang marah-marah burungnya nggak juara, itu kita redam semua. Kita kasih tahu, jangan dong, malu nanti sama teman-teman. Itu semua tetap saya kasih tahu. Ya kalau seumpama kita main di satu gantangan ini nggak bagus penilaian bagaimana, nggak usah marah-marah, saya bilang. Pindah aja, besok-besok jangan di situ lagi. Cuma gitu aja. Kalau marah-marah di medsos semua itu kan malu kan,
nanti yang di sini juga yang kena ini. Jadi nggak ada aturan-aturan yang aneh-aneh tuh nggak ada. Sampai sekarang pun tetap kayak gitu. Jadi malah mereka itu pengen membesarkan sendiri gitu loh. Kalau dulu kan pusatnya di saya, kalau sekarang enggak. Sekarang ada ketua korwilnya sekarang. Jadi ketua korwilnya yang ngatur ke setiap korwil wilayah, nanti dari ketua korwilnya baru ke saya gitu. Itu pun jarang sekali komunikasi ketua korwil ke saya. Kalau nggak penting-penting sekali gitu. Ya, jadi mereka itu memang kesadaran dari diri sendiri. Jadi nggak ada saya rayu, kamu harus gini, nggak pernah. Oh, nggak ngasih royalti juga, kalau pakai itu. Itu kemarin itu memang ada sebenarnya ada, tapi lama-lama saya bilang ngapain lah kita pakai royalti itu kan mereka bikin kaos, bikin kerodong. Lah yang besar juga tim ini kan saya bilang itu kan semua dampaknya semua juga saya bilang bikin kerodong gini ya nggak apa-apa bebas saya bilang segitu kan. Udah yang penting ya itu tadi itu seragam kaos pusat itu harus ada. Jadi suatu waktu kalau kita ngumpul di mana pas gelaran besar gitu kelihatan kompak. Cuma itu aja saya bilang. Bagaimana mekanisme itu bisa berjalan atau mungkin? Oh, jadi begini, jadi bukan saya yang menghimbau ya. Kalau ternak ini kan semua orang kepengen, banyak yang kepengen, teman-teman semua itu. Jadi mereka mulai kadang-kadang kan nggak ada yang ngajarin gitu loh. Mentor. Ya, nggak ada yang mentorin gitu. Jadi mereka kadang-kadang malu bertanya juga gitu kan. Waduh, salah lagi. Hanya gini. Mereka mulai agak-agak kendor gitu. Saya dengar dikasih tahu teman itu segini nih ternak gitu. Udah saya telepon, saya hubungin. Kenapa kamu kendalanya di mana? Saya bantu kalau saya bisa kayak gitu kan. Hanya mulai dari situ mulai ada perubahan, mulai ini. Akhirnya semangat lagi teman-teman tuh. Oh gini ya. Iya, saya bilang. Itu walaupun bukan anggota tim ya, anggota luar tim juga. Tetap saya kasih tahu kalau saya ada ini. Itu karena apa? Karena saya punya teman, ini boleh disebut nggak nama ini? Korudi RDP tahu ya? Rudi Pajar. Ini juga beliau nih orangnya nggak pelit ilmu. Terakhir saya punya kendala di ternak murai itu setiap kita lolohan mau belajar terbang itu selalu mati. Dan itu udah buat tahun-tahun lamanya kayak gitu. Akhirnya suatu hari saya tanya ke Korudi ini, beliau ngomong cerita, saya juga pernah. Itu penyakitnya di sini kesalahannya. Saya tuh langsung ngerasa kok orang ini, padahal saya tidak pernah beli burungnya dia, tidak pernah ini kok dia ngasih tahu gitu kan. Ini orang ini kayaknya gimana gitu ya, kita anggaplah orang baik gitu kan. Wah, enak orang ini. Saya tanya, kenapa kamu mau ngasih tahu kok? Itu anggap aja amal ngomong gitu. Dari situ saya mulai. Oh begitu ya. Ya jadi kalau orang lain nggak mau ngajarin kita itu dianggap saingan, kalau saya enggak. Saya ternak, kamu ternak. Kalau ada apa-apa tanya ke saya, tetap saya bantu. Jadi nggak ada lihat saingan saya nih, ngapa dibantu itu nggak ada. Ya saya dapat ajaran dari Korudi Pacar ya kayak gitu. Jadi dari situ saya mulai, oh iya. Nanti pemilihan indukannya dari mana itu? Itu kebanyakan dari gaco-gaco yang lama sebenarnya. Dari sebelum COVID itu. Itu banyak saya masukin, terus punya anakannya lagi itu yang saya silang-silang lagi kan. Kalau gaco yang lama itu mati atau ada apa kayak gini mati itu kan, itu punya anakan yang lain-lain itu saya masukin semua gitu awal mulanya. Om kasih tips di musim pancaroba begini nih untuk peternakan bagaimana? Ini kan awal musim hujan, musim angin pancaroba gini Mas Dendi ya. Itu biasanya kebanyakan paling musuhnya peternak itu virus ya. Kalau saya buat menyiasatinya itu ya setelah hujan di kandang itu saya semprot semua.
pakai desinfektan. Setelah hujan, biarpun 1 minggu itu hujannya 6 hari, ya 6 hari itu disemprot. Gitu. Yang kendalanya cuma di virus saja kalau musim hujan kayak gini. Kalau tanda-tandanya ini ya, kita nggak bisa lihat tanda-tandanya. Cuma kalau udah kena virus baru kita tahu. Itu nggak bisa diselamatkan udah. Itu kebanyakan itu anak-anaknya. 3 hari, 4 hari netes gitu ya, mati. Ya mati di gelodok itu mati. Itu virus itu. Bukan dibuang sampai hidungnya, bukan. Itu kalau udah kena virus, udah nggak ada obatnya. Saya pernah tuh 13 ekor trotolan udah mandi, udah ini, udah apa namanya, udah belajar makan sendiri itu. 2 hari itu selesai semua. 13. Taksiran berapa tuh kalau dijual? Yang nggak tahu lagi nah. Biasanya kalau dijual sih trotolan berapa harganya? Paling murah 3 juta. Cepet putus asa ya. Bener sampai putus asa. Ya dari 8 kandang tuh yang produksi cuma 1 kandang. Maksudnya yang punya anakannya gitu. Sisanya besar-besar mati, besar-besar mati. Kalau ada yang lolos pun jadinya betina. Aduh tuh. Lama memang kan. Terus tanya ke temen gitu kan. Temen kalau saya sudah nanya gitu, kadang-kadang temen mungkin apa namanya, pemikiran saya aja ya. Ini Chin-an 731 kayak saingan ini. Jadi kita tanya tuh nggak pernah ada yang ini. Tanya dijawab seadanya gitu. Itu ada. Dipacet bisa Ya ya. kalau Gorudi langsung nanya dijawab semua, apa yang ini dijawab. Itu Gorudi. Jadi baca dulu. Ring rawon apa yang memang ini om? Emang bagus ring rawon? Bagus, saya dulu punya 3, saya mati semua. Itu pertama kali yang anakan saya moncer pakai ring rawon. Nah om